Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersyukur kepada Allah, Allah tambahkan limpahan karunia dan rahmat kepada kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah, niat tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah, yaumul la yanfa'u malu wala banun, di mana hari yang tidak ada guna manfaat harta, tidak ada manfaat tahta jabatan kecuali yang datang kepada Allah, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Kita menghadap Allah untuk dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala bila turjuman wala wasithah, tanpa ada yang menerjemahkan, tanpa ada yang membekengi, tanpa ada yang membela, akan tetapi wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, setiap manusia menuju kepada Allah sendiri-sendiri mempertanggungjawabkan kehidupan di dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah berfirman di dalam ayat suci Al-Quran sebagaimana yang kita bacakan tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang seorang rasul kepada kalian, min anfusikum, dari golongan kalian. Qiraah bacaan daripada Sayyidatuna Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidatuna Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakrin radhiyallahu anhuma membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum dengan fathah, tidak dengan dhammah, sehingga maknanya adalah telah datang rasul kepada kalian min anfusikum, daripada pilihan terhadap keturunan-keturunan yang baik. Pilihan di dalam keturunan Bani Abdul Muttalib, Bani Hashim, terpilihlah seorang rasul yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah berfirman, azizun alaihi ma anittum, di mana beliau merasakan berat atas penderitaan yang kalian rasakan, atas musibah yang kalian rasakan. Harisun alaikum, benar-benar perhatian, benar-benar berkasih sayang, benar-benar memperhatikan umatnya. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, dan terhadap orang-orang yang beriman, raufun, sangat lemah lembut, sangat berkasih sayang, rahimun, dengan penuh rasa kasih sayang terhadap orang-orang yang beriman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Ibnu Abbas dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Beliau menjelaskan bahwasanya telah diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini, kepada umat akhir zaman, dari golongan mereka sendiri, yaitu yang pertama adalah golongan Arab, di mana mereka diutus dengan bahasa Arab. Rasulullah diutus menggunakan bahasa kaum daripada bangsa Arab. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki beberapa sifat. Sifat-sifat ini merupakan keteladanan bagi umatnya, keteladanan bagi kita manusia, keteladanan bagi kita sebagai seorang pemimpin, baik itu pemimpin di dalam masyarakat, pemimpin di dalam negara, ataupun yang paling kecil adalah pemimpin di dalam keluarga. Bagaimana sifat yang disebutkan oleh Allah terhadap keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ayat ini? Yang pertama, sifat Rasulullah yang menjadi keteladanan bagi kita adalah azizun alaihi ma anittum.
di mana seorang pemimpin merasakan musibah, cobaan yang sedang dihadapi oleh rakyatnya. Seorang pemimpin merasakan pedih sebagaimana perihnya perut rakyatnya yang di dalam keadaan lapar. Seorang pemimpin merasakan kegelisahan, tidak bisa tidur malam, tidak tenang duduk di atas sofa, tidak tenang duduk di sebuah singgasana, sedangkan rakyatnya di dalam keadaan menderita. Ini keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika orang-orang yang beriman, as-sabiqun al-awwalun, di antara mereka adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang fakir, orang-orang yang disiksa oleh tuan mereka, seperti Bilal bin Rabah yang disiksa oleh tuannya sehingga beliau merasakan kepedihan sebagaimana yang dirasakan oleh Bilal bin Rabah. Rasulullah merasakan kelaparan sebagaimana ketika diboikotnya orang-orang beriman oleh orang-orang kafir Quraisy. Azizun alaihi ma anittum. Kemudian sifat yang kedua, harisun alaikum. Rasulullah adalah orang yang sangat perhatian kepada umatnya, agar umatnya ini tidak tersakiti, agar umatnya ini tidak diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, agar umat ini tidak dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika pertama sekali yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dibangkitkan, di mana umatku, di mana umatku, di mana umatku, itulah yang beliau ucapkan. Ketika tidak ada perlindungan, tidak ada syafaat, seluruh para nabi mengatakan nafsi nafsi, datang Rasulullah berdiri di bawah arasy, beliau mengangkat tangannya ila sama, kemudian beliau memuji Allah, kemudian beliau memohon kepada Allah agar diberikan izin kepadanya untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Maka ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dunia Rasulullah tidak ingin umatnya ini di dalam keadaan tersesat, jauh daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Harisun alaikum. Rasulullah sangat perhatian terhadap kalian. Ketika ada orang yang sedang membutuhkan, bahkan beliau mendahulukan mereka daripada orang-orang, daripada beliau sendiri yang membutuhkan. Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Maka hal ini diikuti oleh para sahabat. Di dalam sebuah peperangan Yarmuk, sahabat-sahabat di dalam keadaan haus dan sangat dahaga. Kemudian datang segelas air yang akan dibagikan kepada mereka. Mungkin segelas air ini tidak cukup untuk puluhan bahkan ratusan orang yang akan mempersiapkan peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mendahulukan orang yang pertama, mengatakan berikan kepada dia, dia lebih membutuhkan kepada saya. Kemudian orang yang kedua mengatakan kepada yang lain, berikan yang kepada yang ketiga, dia lebih membutuhkan daripada saya. Hingga ketujuh, sehingga ketujuh sahabat ini meninggal gara-gara kehausan dan mereka syahid di jalan Allah karena mengedepankan orang lain yang lebih membutuhkan. Yu'thiruna ala anfusihim. Ini adalah pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperhatikan orang lain. Bagaimana seorang pemimpin memperhatikan rakyatnya yang membutuhkan pekerjaan, bagaimana seorang pemimpin melihat fasilitas yang ada di tengah-tengah masyarakat yang terkadang fasilitas ini sudah tidak layak pakai, di mana seorang pemimpin memikirkan bagaimana pendidikan yang selama ini moral sudah semakin menyusut, di mana pendidikan agama sudah berkurang di tempat-tempat pendidikan. Mereka pemimpin-pemimpin ini adalah yang meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harisun alaikum. Kemudian Allah berfirman, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang-orang yang beriman, beliau memiliki sifat yang rauf. Ibnu Abbas mengatakan, makna rauf adalah sangat berlemah lembut, sangat berkasih sayang terhadap orang-orang yang beriman. Kemudian ditambahkan lagi rahim, yaitu sangat penyayang terhadap orang-orang yang beriman.
beliau ketika melihat orang-orang yang belum beriman, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disiksa, dilempari ketika beliau hijrah ke Taif, darah berlumuran di jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang mengikuti hijrah bersama Rasulullah ke Taif juga ikut terlempar, mereka ikut terluka. Rasulullah menitikkan air mata sehingga terdengar suara dua malaikat yang menjaga gunung, "Ya Muhammad, mud yadaka ilas sama." Angkat tanganmu ke langit wahai Muhammad, mintalah kepada Allah agar kami mencampakkan gunung ini ke atas mereka sehingga mereka semua musnah, sehingga mereka semua hancur. Apa kata Rasulullah? Saya tidak diutus untuk melaknat, saya tidak diutus untuk meminta doa terhadap umat-umatku agar mereka hancur, akan tetapi Allah mengutusku untuk menjadi rahmat seru kepada sekalian alam. Rasulullah berdoa, Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada mereka, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. La'alla ay yakhruja min aslabihim, mudah-mudahan akan lahir daripada keturunan mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa perhatian beliau terhadap mereka yang belum beriman, apalagi perhatian beliau kepada orang-orang yang beriman. Disebutkan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah kisah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perang Hunain yang terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Pada saat itu Rasulullah bersama dengan para sahabat tidak jauh waktu dengan pembebasan kota Mekah, sehingga beberapa orang yang sangat sulit untuk beriman, sangat keras mereka terhadap Rasul dulu pada saat di Mekah. Di antara mereka adalah Abu Sufyan, di antara mereka adalah Al-Harith bin Khalaf, dan beberapa orang-orang daripada pemuka-pemuka kaum Quraisy yang lain ikut berperang bersama Rasulullah. Pada saat itu kemenangan diraih oleh umat Islam, kemenangan diraih oleh orang-orang yang beriman bersama dengan Rasulullah. Kemudian harta rampasan perang yang luar biasa banyaknya. Di antaranya disebutkan di dalam beberapa riwayat, di antaranya ada 24.000 orang-orang yang tertawan. Kemudian ada sekitar 100.000 onta dan lebih daripada 100.000 kambing dan 50.000 uqiyah perak. Semua ini menjadi harta rampasan perang yang ada di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetap di sebuah tempat di samping tempat peperangan tersebut yang bernama Za'ranah. Kemudian beliau tidak membagikan harta rampasan perang tersebut, al-ghanimah, tidak dibagikan kepada para sahabat selama 13 hari. Tujuannya adalah siapa tahu ada orang-orang yang kafir yang kalah di dalam peperangan, mereka ingin mengambil harta kembali dan mereka mau masuk dan bertaubat masuk ke dalam agama Islam, maka Rasulullah akan memberikan harta tersebut kepada mereka. Namun yang terjadi ternyata tidak ada yang kembali. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil para sahabat, di antara mereka adalah pemuka-pemuka Quraisy yang sebelumnya baru saja masuk ke dalam agama Islam. Rasulullah mulai membagikan kepada Abu Sufyan bin Harb. Lalu Rasulullah ambil 40 ekor unta, kemudian diberi 100 ekor unta diberikan kepada Abu Sufyan. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan anakku Zaid?" Kemudian Rasulullah juga membagikan kepada Zaid 100 yang sama. Lalu Abu Sufyan mengatakan lagi, "Bagaimana dengan anakku Muawiyah?" Kemudian Rasulullah juga membagikan kepada anaknya Abu Sufyan, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, juga 100 ekor unta. Lalu beliau memanggil sahabat yang lain juga dari pemuka kaum Quraisy, yaitu Al-Harith bin Khalaf. Kemudian Rasulullah membagikan hal yang sama kepada Harith. Lalu Harith mengatakan, "Ini tidak cukup wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah memberikan kembali kepada Al-Harith hingga 3 kali.
Kemudian beliau berikan kepada orang-orang yang lain demikian, yaitu orang-orang yang baru saja beriman. Kemudian kabar ini terdengar kepada para penduduk Madinah, orang-orang Ansar yang ikut berperang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada yang sudah mulai mengucapkan, itulah Nabi Muhammad Rasulullah sudah kembali kepada kaumnya. Ada yang lain mengatakan Rasulullah mulai membagi-bagikan kepada orang-orang daripada keturunannya. Lalu kabar ini terdengar kepada Sa'ad bin Ubadah. Lalu Sa'ad bin Ubadah bergegas menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, beliau menceritakan apa yang terjadi di tengah-tengah kaum Ansar. Lalu Rasulullah mengatakan, bagaimana posisimu wahai Ubadah? Bagaimana posisimu wahai Sa'ad bin Ubadah? Lalu Sa'ad bin Ubadah mengatakan, aku bersama kaumku wahai Rasulullah, bersama kaum-kaum Ansar. Kemudian Rasulullah mengatakan, kumpulkan mereka. Lalu setelah Sa'ad bin Ubadah mengumpulkan orang-orang Ansar, kemudian Rasulullah datang kepada mereka. Wahai ya ma'syaral Ansar, wahai saudara-saudaraku daripada golongan Ansar, aku telah mendengar kabar burung daripada kalian. Ada kabar yang tidak mengenakkan di dalam diri kalian. Ada kabar yang tidak mengenakkan di telinga-telinga kalian. Wahai saudara-saudaraku daripada kaum Ansar, ketahuilah, kalian itu di dalam keadaan tersesat hingga aku datang kepada kalian dan Allah memberikan petunjuk kepada kalian. Kalian sebelumnya di dalam keadaan miskin, lalu aku datang dan Allah memberikan kekayaan kepada kalian. Kalian di dalam keadaan berperang, saling bermusuh-musuhan antar sesama kalian, hingga aku datang dan Allah menyatukan hati kalian. Wahai kaum Ansar, demi Allah di mana jiwaku ada pada genggamannya, seandainya kalian ingin mengatakan, wahai Rasulullah, wahai Muhammad bin Abdullah, engkau didustakan hingga engkau datang kepada kami lalu kami mempercayaimu. Engkau di dalam keadaan lemah hingga kau datang kepada kami berhijrah lalu kami menguatkanmu. Wahai Muhammad, engkau di dalam keadaan terusir dari tanahmu hingga engkau datang kepada kami dan kami menerimamu dan menjamumu, memberikan tempat kepadamu. Wahai orang Ansar, kata Rasulullah, sungguh ghanimah yang aku bagikan kepada mereka itu hanya sekelumit daripada harta dunia. Sungguh aku membagikannya kepada mereka agar keimanan mereka menjadi kuat, karena mereka adalah orang-orang yang mu'allaf, di mana hati mereka masih lemah untuk memeluk agama Islam. Tahukah kalian, wahai orang-orang Ansar? Maukah kalian, wahai orang-orang Ansar? Dengarlah perkataanku ini, wahai orang Ansar. Rasulullah mengatakan kepada mereka, tidakkah kalian menginginkan mereka pergi dengan unta mereka, dengan mereka pergi dengan harta mereka, mereka pergi dengan uqiyah yang ada pada mereka, mereka kembali ke Mekah dengan harta yang aku bagikan kepada mereka, dan kalian pergi pulang ke kampung kalian ya ma'syaral Ansar, sedangkan kalian membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kalian. Tidakkah kalian inginkan Rasulullah ini hadir bersama kalian, hidup di tengah-tengah kalian, mati bersama kalian, dan Rasulullah Muhammad ini menjadi bagian daripada orang-orang Ansar? Wahai orang Ansar, ketahuilah, seandainya orang-orang menuju kepada sebuah bukit, lalu orang-orang Ansar menuju ke bukit yang lain, sungguh Muhammad akan mengikuti jejak orang-orang Ansar. Laulal hijrah lakuntum ra'an min Ansar. Seandainya bukan karena hijrah, aku sudah menjadi bagian daripada orang-orang Ansar. Lalu Rasulullah berdoa, Allahumma hdi, Allahumma arhamil Ansar. Ya Allah, rahmatilah orang-orang Ansar dan anak orang-orang Ansar dan cucu daripada orang-orang Ansar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sungguh
sebuah kenikmatan yang sangat besar, yang lebih besar daripada harta yang diberikan oleh Allah kepada kita hari ini adalah hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laula Rasulullah, tanpa beliau sungguh kita tidak tahu di mana kita berpijak hari ini. Tanpa ada Rasulullah, sungguh hari ini kita akan saling bertikai. Tanpa Rasulullah, sungguh tidak ada pemimpin yang adil di tengah-tengah kita hari ini. Tanpa Rasulullah, sungguh kita tidak akan melaksanakan hak asasi manusia, hak asasi manusia, hak asasi hewan, hak asasi lingkungan, di mana Rasulullah diutus sebagai rahmatan lil alamin. Maka hadirin dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cukuplah bagi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah agar beliau menjadi pemberi syafaat bagi kita ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala bila turjuman wala wasithah, tanpa ada yang menerjemahkan, tanpa ada yang membantu, kecuali dengan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kepada orang yang benar-benar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka kesimpulan daripada apa yang saya sampaikan, khatib yang masih sangat fakir akan ilmu pengetahuan, daripada ayat ini kita dapat memahami bahwasanya yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita adalah keteladanan, baik itu kepada kita sebagai seorang pemimpin keluarga, sebagai seorang pemimpin masyarakat, sebagai seorang pemimpin negara. Maka perhatikan akhlak Rasulullah, di antaranya adalah merasakan penderitaan yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman, merasakan penderitaan yang dirasakan oleh rakyat, kemudian juga perhatian terhadap rakyat, perhatian terhadap masyarakat, perhatian terhadap sesama, ibadah sosial yang kita tingkatkan, ibadah sosial yang kita perhatikan. Untuk apa? Kita berbahagia dengan melaksanakan ibadah umrah berpuluhan kali, haji puluhan kali, akan tetapi di samping kita masih ada orang yang meratapi nasibnya, tidak tahu hari ini mau makan apa, apalagi esok hari, apalagi bulan depan. Maka perhatikan mereka. Kemudian akhlak Rasulullah adalah bil mu'minina raufur rahim. Mari kita saling menebar kasih sayang di antara sesama. Kita jadikan titah Rasulullah yang mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dan ansar, yang mempersaudarakan antara orang-orang ansar yang sebelumnya mereka bertikai, yang sebelumnya mereka berperang, lalu Allah satukan mereka di dalam hablillah, di dalam tali agama Allah. Yuwahidunallah, mereka mentauhidkan Allah dan mereka mencintai Allah, lalu Allah mencintai mereka. Mereka mencintai Rasulullah dan Rasulullah mencintai mereka, dan Rasulullah juga mencintai orang-orang yang beriman kepadanya meskipun mereka tidak melihatnya, yaitu kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kiranya bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin.